Halo Cinecrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang gua mau ngomongin film yang udah gua tunggu-tunggu nih ya. Ini lebih tepatnya sih mengobati kekecewaan gua lah. Setelah kemarin nonton Exorcist, entah kenapa abis nonton Exorcist tuh bawaannya pengen tidur, ngantuk gitu ya. Kalau ini nggak bisa, nonton ini tuh mata akan terus terbuka. Karena film yang gue bahas adalah Saw X alias Saw 10. FYI, Saw pertama itu dulu gue kenalnya gara-gara dikasih tahu sama tukang DVD bajakan. Jadi waktu itu tuh gue sering beli DVD bajakan kan. Di Bandung ada namanya sebuah tempat legendaris ya, namanya Kota Kembang. Itu sebenarnya adalah tempat jualan DVD bajakan guys. Tapi nggak tahu ya, sekarang masih gitu nggak ya? Coba yang masih tinggal di Bandung kasih tahu. Terus ada tempat langganan gue ada di ujung gitu ya. Dan pas gue lagi lihat-lihat film, dia bilang ke gue, nih bos, film baru apaan? Adalah bagus pokoknya, gue nggak bisa cerita. Dia bilang gitu, dan gue tuh selalu percaya beberapa film yang dia rekomendasi. Terus gue lihat kan posternya kayak cuman kaki buntung, terus tulisan Saw gitu ya. Alah, paling film-film gore standar lagi. Tapi karena dia bilang, udah deh ini beneran bagus, ya udah gue nonton tuh. Dan gue siap menyetel DVD itu ya di komputer sambil makan malam. Apa yang terjadi? Tentu saja makanan yang gue makan tidak habis karena gue terkesima. Bukan karena masalah gore-nya doang gitu, tapi karena endingnya kalian tahu sendirilah. Kayaknya plot twist dari segala plot twist itu Saw deh paling the best asli. Ya udah, setelah itu Saw kan jadi sebuah franchise yang benar-benar terbukti ya laku sampai ada 10 film ya, bukan berarti film itu nggak laku kan. Dan sekarang setelah berapa tahun ya, terakhir 2017 ya kalau nggak salah terakhir. Enggak, Spiral itu 2021 ya, sorry. Bahkan Spiral bisa dibilang kayak spin-off. Itu kayak bukan cerita Jigsaw sama sekali, kayak cerita lain di dunianya Jigsaw. Dan di Saw X ini, di Saw 10 ini ngomongnya apa yang enak? Saw 10, Saw X. Itulah pokoknya ya. John Kramer balik lagi. Karena timelinenya adalah di antara film Saw pertama dan Saw kedua. Jadi ceritanya masih tentang John Kramer yang lagi nyari solusi untuk pengobatan kanker otak yang dialami. Akhirnya dia nemu jalan keluar karena dikasih rekomendasi dari teman pengobatan kanker katanya yang mujarab. Taunya dokter-dokter yang ngerawat dia itu tukang tipu semua gitu. Jadi si John ini sama sekali nggak diapa-apain. Dari situlah John Kramer berpikir, sudah waktunya orang-orang biadab ini mati ya, dengan cara dia sendiri tentunya. Udah sih premisnya gitu doang. Karena gitu doang, ini tuh yang bikin Saw X ini jadi sebuah sequel yang ngangenin gitu. Karena ya film Saw pertama pun ya gitu doang gitu. Ada orang disiksa, tapi disiksanya itu dengan cara kreatif. Dan tentunya ditutup dengan sebuah plot twist. Wah udah, itu Saw banget lah, itu udah formula Saw banget. Dan di sini formula itu semua diulangin gitu, dan dengan cara yang lebih menarik karena sekarang ada sentuhan cerita hidup John Kramer yang lebih personal. Ini yang makanya gue agak kaget gitu ya. Biasanya kan film Saw itu selalu dibuka dengan jebakan pertama gitu kan. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 film Saw gitu yang nggak dibuka dengan openingnya jebakan. Di film ini tuh justru kita jadi dikasih tahu dulu nih usahanya John Kramer buat ngobatin kanker otaknya gitu. Jadi lumayan ceritanya, ada sedikit backstory, dia jalan ke dokter ini, dia ikut perkumpulan grup-grup yang suka ngasih semangat gitu kan, sampai akhirnya dia nyari info soal pengobatan-pengobatan yang katanya mujarab. Jadi film ini tuh agak slow di awal, tapi gue suka karena ini sisi lain dari John Kramer yang nggak pernah gue lihat gitu. Karena kalau kalian nonton semua film Saw, John Kramer itu jarang ada di lokasi. Di Saw pertama doang dia tidur tuh di tengah-tengah yang bangsat itu kan. Kalau nggak salah bahkan setelah Saw 5 udah bukan John Kramer lagi pelakunya, udah diterusin kan ke si Hoffman itu ya, si detektif itu. Menarik gitu, gue ngelihat sisi lain John Kramer yang ya dia juga orang tua biasa gitu. Dan di sini juga ngeliatin skill dia sebagai seorang arsitek, itu juga menarik gitu. Jadi gue ngerasa kayak lebih kenal lagi nih sama John Kramer. Dan beruntungnya John Kramer itu ya dari dulu, dari film pertama emang udah kelihatan tua gitu. Jadi pas 20 tahun kemudian di film ini dia masih kayak sama aja. Walaupun ya kelihatan sih badannya udah lebih kecil, maksudnya udah kayak lebih kurus gitu kan. Tapi kalau dari bentuk mukanya itu ya masih sama lah. Terus yang menariknya juga di sini ada Amanda ya, yang kita tahu sebenarnya dia juga adalah anak buah John Kramer kan. Jadi sebenarnya anak buah John Kramer itu ada beberapa. Kalau kalian ngikutin semua seri Saw kan, anak buah pertamanya si John Kramer itu bukan Amanda, ada di film Jigsaw tuh disebutin. Siapa ya namanya, gue lupa, Logan gitu kalau nggak salah. Nah abis itu kan Amanda, abis itu kan Hoffman, abis itu kan Gordon. Banyak lah intinya anak buah dia yang nerusin perjuangannya menyiksa orang gitu ya. Masalahnya adalah Amanda tidak seperti John Kramer yang diperankan Tobin Bell ya, yang mukanya gitu-gitu aja gitu. Gua ngerasa di sini Amandanya emang udah kelihatan tua gitu, meskipun gaya rambutnya pendek gitu, dibikin kayak lebih muda, tapi tetap gua ngeliatnya ya Amandanya udah agak tua. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu resiko sih kalau ngambil timeline yang emang jauh gitu. Sementara kan aktornya udah bertambah tua. Dan ngomongin jebakannya, wah ini menarik nih. Jebakannya sebenarnya kalau gua nonton sih ya sama lah kebrutalannya. Jebakan-jebakan si John Kramer itu kan biasanya sesuai tema ya. Tema kejahatan yang dibuat sama orang-orang yang disiksa gitu. Nah kalau di sini kan
orang-orang yang dia siksa adalah orang-orang yang pura-pura bisa mengoperasi kanker gitu. Jadi jebakannya seputar itu aja. Bahkan justru jebakan yang paling bikin gua kayak anjing gila men. Jebakan yang paling pertama malah bukan jebakan yang mata diisap sama vacuum cleaner ya. Setelah itu kan jebakan ini, dream sequence ceritanya. Biar kita bangun gitu sebagai penonton. Ngegergaji kaki itu ngingetin lagi ke film Saw pertama gitu. Dan suara gergajinya itu, wah, itu sih sebenarnya yang bikin film ini tuh makin nyebelin gitu ya, karena kita ngelihat adegan tuh nggak seberapa tapi suaranya itu gitu jadi nambah ilusi anjing betapa sadisnya gitu film ini. Dan setelah itu sebenarnya jebakannya lebih ke disturbing sih, yang menurut gua ya masih levelnya Jigsaw awal-awal lah gitu. Jadi kayak ya nggak brutal-brutal gimana banget gitu, nggak yang mekanismenya sulit banget gitu, simple tapi disturbing aja gitu, kayak ngoperasi otak lah. Cuman yang tadi gua bilang, film ini masih menggunakan formula Saw pertama gitu ya, dimana ada jebakan yang kreatif dan juga plot twist. Nah plot twist ini yang gua tunggu-tunggu dan gue cukup tertipu karena ya itu gue udah terhanyut gitu sama ceritanya si John Kramer ini gitu. Makanya ketika di Act 3 nanti gitu dia dikasih halangan yang benar-benar tidak terduga, hampir percaya gue itu asli, hampir percaya. Tapi gue tahu karena ini formulanya sama kayak Saw, gue pasti nungguin itu plot twist. Tapi bagus gitu, maksudnya hal itu tuh nggak jadi yang ngeganggu gitu, nggak ngeganjel buat gue, tapi jadi bikin cerita si John Kramer ini nyiksa orang itu makin terbukti. Dia itu emang lebih jenius dari para korban-korbannya gitu. Dan di sini kelihatan John Kramer itu emang jenius gitu. Dan itu keren sih. Yang menariknya juga di sini gue nggak ada simpati sama sekali sama korbannya, karena emang korbannya juga emang nantangin gitu. Jadi gue kayak bangsat lu cepet mati lah gitu. Sayangnya aja gitu matinya menurut gue kurang kejam gitu. Masih lebih kejam korban yang pertama banget ya. Dan selain Amanda tentu saja masih ada karakter lama juga yang bakal nongol. Nanti kalian nonton aja di mid credit scene-nya ya. Kalian pasti bakal tahu itu siapa dan lokasinya di mana juga kalian pasti bakal tahu sih. Jadi itu kayak nostalgia aja kali ya. Sebenarnya emang nggak akan terlalu berpengaruh juga karena ceritanya emang udah beres gitu. Cuman mungkin itu bisa jadi di set untuk sequel selanjutnya, gue nggak tahu. Apakah ada spin-off di antara spin-off? Anjir kan Saw itu rumit ya. Kalau kalian ngikutin timeline Saw itu rumit asli. Saw 1 sequelnya Saw 2, Saw 3 sama Saw 4 itu kayak timelinenya barengan. Saw 5 udah beda lagi. Saw 6, Saw 7 penutup. Saw 8 adalah awal mula sebelum Saw 1. Saw 9 spin-off. Saw 10 di antara Saw 1 Saw 2. Jadi kalau mau nonton Saw ya lihat-lihat aja dulu ininya apa yang harus ditontonnya gitu. Kalau nonton ini cukup Saw 1 sama Saw 2 aja. Definisi siksa neraka sebenarnya kayaknya ya, daripada film siksa neraka nanti yang dibikin di Indonesia. Saw ini udah duluan cuy, siksa neraka versi Hollywood. Gua puas sih nontonnya. Sepanjang nonton gue tuh tadi kayak aduh gitu terus tuh kayak aduh bego gitu. Misu gitu nonton ini tuh. Dan yang bikin gua kangen satu lagi adalah lagunya tentunya. Jadi ketika plot twist itu ke-reveal langsung teneneng neneneng neneneng. Wah, itu sudah tuh. Itu artinya Jigsaw menang. Jadi kalau mau gue kasih skor, bolehlah 8/10 untuk Saw X ini. Salah satu horror franchise yang tidak mengecewakan gue ya, yang emang gue tunggu dan sesuai harapan gitu filmnya. Mantap lah John Kramer, terima kasih sudah balik lagi. Semoga Tobin Bell panjang umur ya. Kalau dia main lagi film Saw yang baru, mungkin dia ada lagi, nggak tahu juga. Dan menurut kalian dari semua seri Saw, dari 10 film itu yang memorable menurut kalian yang mana? Coba tulisin dong di kolom komen, gue juga pengen tahu. Dan seperti biasa kalau udah nonton jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Bisa dukung Cinecrip lewat Saweria, bisa dukung Cinecrip lewat Super Thanks, dan juga bisa join membership Cinecrip ya. Udah lumayan banyak yang join dan thank you banget buat yang udah ikutan. Dan kalau pengen nama kalian terpampang seperti sekarang, bisa join yang level Bestie atau La Familia. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di film-film horor Oktober yang lain ya. Bye bye.